tidak bisa ada pada saat ini. Boleh kita berdoa? Boleh, Ibu. Nah, siapa yang memimpin berdoa? Ayo maju. Ria, Ibu. Ayo. Siapa? Ria, Ibu. Kamu aja dong yang ngomong. Ayo kita berdoa. Di sini, Bu. Boleh? Gak bernyanyi kita, Bu. Oh, berdoa ya. Oke, Pak ya. Bu, dia tahu. Musik itu. Ayo teman-teman, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi. Berdoa dong. Berdoa ini. Langsung berdoa aja, Bu. Iya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Amin. Terima kasih Alwi. Pamit kamu. Terima kasih ya. Silakan duduk. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu lihat kayaknya ada yang lesu, ada yang kayaknya belum makan. Siapa ada yang belum makan? Coba angkat tangannya. Kok banyak kali yang belum makan ini. Pantaslah lesu. Udah bisa kita bantu ya. Oke, semuanya Ibu minta ayo bangkit berdiri. Ayo. 1, 2, 3 bangkit berdiri ayo. Ya Ibu, sampai sudah berdiri. Bangkit berdiri. Loh, kenapa sakit? Masuk angin kakinya. Oke, bangkit berdiri ya. Nah, siapa tahu lagu ini? Aku tahu. Putarlah, Bu. Mau semuanya harus semangat. Mungkin tadi ada yang lesu, gelap, gemulai, semuanya harus semangat, boleh ya? Oke, kita mulai anak-anak. Jordan. Kok gatal? Tepuk tangannya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Udah Bu, udah semangat itu. Terima kasih anak-anak Ibu. Nah, oke. Sesuai dengan judul kita hari ini. Oh, Ibu lupa tadi ngabsen ya. Ayo siapa kan yang gak hadir? Sobat yang nggak dulu samping kiri kanan ini, siapa tahu ada yang ketinggalan. Sugiono, Bu. Ranica. Oh, Ranica kemana dia? Pulang kampung. Oh, masih di Sugiono mamanya kondangan, Bu. kondangan, kamu nggak ikut? Enggak, bukan anak sekolah. Oh iya. Ya udah nanti kalau temannya ke kampung ingatin lagi ya untuk besok masuk kembali ya. Baik, Ibu. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu pengen nih siapa nih di antara anak-anak Ibu yang mungkin mau menceritakan, mungkin mereka punya cerita kisah hidupnya, atau mereka mungkin memiliki apa ya, kayak cerita dia pernah pergi kemana atau cerita bagaimana. Ayo siapa yang berani cerita? Apa nak? Cerita hidup sedih. Mau sedih, mau senang, mau bahagia, kita boleh cerita sama-sama di sini. Ayo siapa yang mau? Kalau mau nanti Bu kasih hadiah. Apa sih kayak ceritanya, Bu? Terserah, yang penting kalian itu bercerita tentang apa, entah tentang kehidupan atau mungkin tentang ya yang pernah kalian baca gitu. Ayo siapa yang mau? Ayo angkat tangannya. Kita juga ada cerita, Bu. Tunjuk aja. Siapa? Bu. Oh, tunjuk aja ya. Siapa lah ya? Oh, Trina dulu, Trina. Ayo dong. Ayo maju sini ya. Iya, Tri lagi cantik. Iya, dia lagi cantik ya. Ayo Trina hijab baru ya. Tadi pergi di mana tuh? Bondol. Oke, nah mungkin kamu boleh menceritakan tentang cerita atau mungkin kejadian yang pernah kamu alami. Oh, bebas sih, Bu. Bebas. Hari ini buat kamu bebas. Oke, baik. Nah, jadi kan Bu, saya mau cerita tentang maling kundang. Pasangan, Bu. Ya, maling kundang itu dia jadi hamil sama ibunya.
terima kasih Tri. Iya, Oh, terima kasih komen dulu Nina. Bu, aku udah komen enggak? Dia belum Bibi. Oke, terima kasih. Dapat. Mau dong. Terima kasih. Nah makanya kalau ibu misalnya mungkin, ayo siapa yang maju harus berani dong. Katanya mau maju. Dia dapat permen Oke. aku Ya enggak. nanti dapat ya. Ya Bu. Nah baiklah kita akan masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu teks narasi. Dimana siapa di sini yang pernah dengar apa itu teks narasi? Saya Bu. Coba mau di sini nak, sini nak. Oke maju. Pada pembangun dia, Bu. Kau pada Ya, apa itu. kawan? Apa itu arti teks narasi? Nah, teks narasi itu merupakan teks mengenai suatu peristiwa yang ditulis secara berurutan. Nah, peristiwa yang diceritakan itu dalam teks narasi itu bisa memang benar terjadi atau non-fiksi ataupun bisa juga khayalan atau fiksi. Apa sih contoh dari teks narasi itu? Contohnya itu bisa berupa cerpen, cerita inspiratif, novel, cerita fabel, biografi, ataupun cerita fantasi. Oke, terima kasih anak dia. Nah, oke, nah di pembelajaran kita hari ini apa sih tujuannya? Kita mengetahui apa itu teks narasi, apa ya tujuannya? Nah, melalui pengamatan video pembelajaran, teks narasi atau tanya jawab dan diskusi kelompok, siswa dapat menuliskan kata penghubung antar kalimat dalam teks narasi dengan yang tepat. Nah, apa sih tujuannya? Ayo, siapa yang tahu tujuannya apa? Bondol Angkat Bu. tangannya. Ayo, siapa yang mau? Tujuannya? Apa nak? Diri dong. Apa tujuan Pembelajarannya adalah melalui pengamat. Oh, ya. tujuan teks narasi adalah dari teks narasi tersebut untuk memberikan informasi, hiburan, dan pengetahuan bagi para pembacanya. Bisa juga untuk membagikan atau menyampaikan suatu pengalaman agar pembaca turut merasakan. Amin. Oke, terima kasih. Nah, kamu dapat hadiah juga. Bu, aku mau. Oh iya, nanti ya. Jawab Nak. dong. Udah Apa? tiga. Nanti kali ini aja. Ibu, bukanku diambil bu. Loh, siapa yang ambil? Nah, oke, selanjutnya ciri-ciri teks narasi itu ada berisikan tentang cerita, seperti yang dibilang tadi sama Ancia, ada cerita, ada kisah, ada peristiwa tertentu. Nah, selanjutnya memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Nah, contohnya seperti tadi cerita Maling Kundang, dia tuh harus jelas siapa tokohnya, di mana dia, terus juga kapan waktunya itu harus jelas sampai dengan akhir cerita agar pembaca bisa menyimak dari cerita tersebut. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur pembentuk seperti judul, latar, alur, tokoh, karakter, dan amanat. Nah, selanjutnya bukan itu aja. Selanjutnya dalam teks narasi kita bisa belajar tentang kata penghubung. Nah, kata hubung antara kalimat merupakan kata sambung yang menghubungkan dua kalimat. Kata hubung antar kalimat dapat berfungsi untuk menyatakan kelanjutan atau penambahan, kembalikan atau pertentangan dan konsekuensi. Nah, ada contohnya. Nih, ini adalah salah satu contoh teks narasi. Kalau pernah kalian dengar si jagon cilik dan pohon ajaib, ayo siapa yang pernah? Oh, nggak tahu. Oh, kurang membacanya anak ibu ini. Makanya sekarang kita harus rajin-rajin lagi membaca. Makanya negara kita pemerintahan kita membangun kegiatan teks Literasi. teks literasi ya benar. Maklum ibu kan nggak minum. Gurunya banyak anu nih. Oke, untuk lebih memahami lagi tentang teks narasi, ibu akan berikan sebuah video. Kalian boleh mencermati isi video tersebut agar kalian memahami lebih lagi jelas apa itu teks narasi. Oke, Kita Bu. saksikan bersama-sama ya nak. Iya, Bu. Siap. Semangat sekali Reza ya. Karena mau pergi jalan-jalan, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Pengertian teks narasi yaitu adalah sebuah teks yang berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau secara kronologis.
Urutan waktu bisa berdasarkan jam, hari, bulan, tahun. Tentang pengertian teks narasi, sekarang kita akan cari tahu ciri-ciri teks narasi, yaitu 1. Menceritakan atau mengisahkan suatu peristiwa. 2. Memiliki kronologi atau urutan waktu. 3. Terdapat peristiwa atau konflik. Yang 4. Memiliki unsur tema, latar, setting, maupun karakter. Selanjutnya adalah struktur teks narasi. Nah, setiap teks narasi selalu memiliki yang pertama adalah orientasi. Apa sih isinya? Nah, dalam orientasi ini menyajikan informasi awal tentang bacaan mulai dari tokoh, latar tempat, latar waktu, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya adalah komplikasi yang isinya yaitu menyajikan tentang konflik yang terjadi baik pada tokoh utama maupun para tokoh pendukung. Selanjutnya setelah komplikasi yaitu resolusi yang isinya adalah menyajikan pemecahan masalah atau solusi dari konflik yang terjadi. Struktur dari teks narasi yang terakhir adalah koda, yaitu isinya menyajikan bagian akhir dari sebuah cerita atau kisah, baik itu bagian yang bahagia ataupun sedih. Di sini ada sebuah contoh teks narasi sejarah yang berjudul Kedatangan Bangsa Spanyol di Indonesia. Nah, untuk orientasinya, latar tempatnya berada di Indonesia, yaitu tepatnya di Maluku. Kemudian tokohnya yaitu rakyat Maluku, juga bangsa Spanyol dan juga bangsa Portugis. Nah, kemudian konflik yang terjadi di sini adalah ketika bangsa Spanyol datang ke Indonesia, tepatnya ke Maluku, rakyat Maluku merasa senang karena mereka merasa akan terbebas dari bangsa Portugis. Akhirnya terjadi konflik antara bangsa Portugis dan Spanyol. Mereka memperebutkan wilayah Indonesia. Nah, mereka akhirnya mendapatkan solusi untuk masalah itu, yaitu dengan melakukan perjanjian Saragossa, yang isinya yaitu bahwa Spanyol tetap mendapatkan wilayah kekuasaan digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Selanjutnya adalah kata tanya di mana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat dan berlangsungnya peristiwa dalam teks. Selain itu ada kata tanya kapan yang digunakan untuk menanyakan waktu. Selanjutnya adalah kata tanya siapa yang digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat. Ada kata tanya mengapa yang digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa. Yang terakhir ada kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadi peristiwa. Demikian materi pembelajaran kita kali ini tentang teks. Oke deh. Nah, setelah tadi kita menyimak video yang sudah kita tampilkan tadi, nah kan mungkin dan tadi anak-anak ibu mungkin tadi ada yang melamun tadi Bu ya. Dan kali jangan ya. Iya Bu, aku Bu jangan mau ya. Nah, baiklah, untuk mengulang pengetahuan anak-anak ibu tentang apa itu teks narasi. Nah, di sini ibu punya tugas nih, di mana kalian menyelesaikan suatu permasalahan cerita yang kurang lengkap. Mungkin dengan menggunakan kata penghubung. Ya, ibu kasih waktu 5 menit. Nanti kalian kumpulkan lagi dan kita bahas bersama-sama, boleh? Boleh, Bu. Oke. Oke, berarti tulisannya yang anak. Kalau ada yang nggak tahu boleh ditanya ya. Bu, yang dikerjakan yang mana Bu? Nah, yang dikerjakan itu melengkapi. Pinjam Ini dulu boleh. kayaknya kami kelebihan lah Bu. Ini lebih, ya boleh dikasih temannya ya. Nah, ini kan ada suatu paragraf yang masih kosong. Nah, kalian boleh isi. Tapi isinya jangan di situ ya, Nak. Misinya di sini. Ya, isinya di sini. Oke, tulis nama kelompoknya, kerjakan dengan seksama.
berdua, nanti aku kasih hadiah. Baiklah, sudah bisa ibu kumpul. Yuk, semuanya udah siap. Ini kelompok berapa? Kelompok durian tuh bang. Ya, kumpul lagi. Terima kasih. Mana ampun saya sih. Oke. Baiklah, terima kasih yang sudah mengerjakan dan ibu periksa. Tadi kelompok yang ini tadi gimana siapa ya? Kelompok berapa tadi? Kelompok durian ya? Iya, Bu. Oke. Bu, ada eksik Bu. Ada dong Mbak. Nah ini yang satu-satu ya. Ya, sama-sama. Kami udah sebentar ya. Kami udah siap loh kelompok gender. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ayo semuanya bangkit berdiri. Yo yo yo. Elwin, berdiri dong. Udah Ayo Bu. bangkit berdiri. Elwin berdiri. Oke, Udah Ibu. perhatikan ibu ya. Kalau ibu bilang tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, bisa? Bisa Ibu. Oke, bisa ya. Masa anak ibu gak gaul? Ini kan zamannya gengset. Oke, ya sama-sama. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Ayo sekali lagi. Tepuk satu. Dua. Tiga. Baiklah anak-anak ibu, cukup sekian materi yang kita bahas hari ini. Nah, ibu harap semuanya boleh mengerti dan nanti kalau tidak mengerti boleh ditanyakan kembali di pertemuan kita selanjutnya. Oke, terima kasih pada anak-anak ibu semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga semuanya dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan serta apapun. Oke. Apa nak? Oke, baiklah kalau begitu sampai jumpa lagi. Bye bye.